Saya dulu tinggal di Madura. Itu di belakang rumah itu ada pohon. Itu kalau waktu musim hujan banyak ulatnya. Nah, sehingga sering kadang-kadang ketika saya duduk-duduk di bawahnya tiba-tiba ada ulat. Ya, apa karena itu awalnya atau sebelum saya kurang nggak ingat pasti. Tapi secara apa ini tanpa sadar, tanpa saya sadari terus tiap kali melihat ulat saya nggak bisa. Ya seperti itu menjerit. Kemudian saya nggak mau lihat, ya nggak enak aja gitu. Jijik dan apa ya menggelikan gitu. Sehingga ada perasaan sampai dingin. Kalau itu saya bayangkan menyentuh saya, gitu. Itu perasaan geli dan tidak enak gitu loh mas. Oh kalau ada ulat misalnya, saya lari aja. Jadi misalnya sampai sekarang itu kalau saya musim hujan, di mana saya tahu ada pohon-pohon yang sering ada ulat, itu mesti saya hindari. Misalnya kebetulan di TK anak saya, di depan pohon itu juga ada ulat yang sering kalau musim hujan adanya. Nah itu saya sampai sekarang kalau parkir sepeda, saya tidak akan pernah mau di bawah pohon itu. Selalu saya hindari dari jauh. Ketika di terapi tadi, safeternya kan saya disuruh keluarkan. Ya saya bayangkan aja ketika saya melihat ulat itu kayak apa. Nah ternyata perasaan itu karena oleh safeter terus didorong jangan ditahan, keluarkan saja. Ya saya keluarkan aja. Saat itu yang saya harapkan bahwa saya ingin plong aja. Perasaan yang menggelayuti saya yang tidak nyaman itu ingin saya keluarkan aja. Sehingga ketika saya tadi menangis, mengeluarkan air mata itu saya tidak merasa. Kok bisa saya menangis? Apa yang saya tangiskan? Saya sadar kalau menangis, tapi saya tidak tahu. Kok bisa saya menangis gitu? Saya hanya menyampaikan subhanallah. Saya sendiri tidak akan sampai sekarang mas, saya masih belum percaya bahwa saya barusan sampai saya yakinkan kembali dengan melihat lebih dekat, ternyata tidak apa-apa. Sehingga biasa saja, sehingga saya rasa kemana perasaan yang tadi pagi yang saya masih takut itu kok tiba-tiba hilang gitu. Saya selama berlangsung mulai dari selesainya terapi itu saya bolak-balik mencoba membayangkan, tapi nggak biasa saja, alhamdulillah. Salah satu persoalan yang dihadapi istri saya kan sangat takut ulat. Kalau sudah ada ulat, ya dia sudah nggak tahu apa lagi, udah takutnya setengah mati. Jadi misalnya lagi ngendarain sepeda motor misalnya, terus ada ulat, dia bisa dilepas dan lari kemana itu bisa itu. Nah, ketika ikut safe, harapan saya bukan hanya itu, tapi mungkin bisa membantu yang lain, bisa juga saya untuk kesehatan keluarga dan lain semacamnya. Alhamdulillah pada akhir tahun yang lalu mungkin ya ikut safe di hotel Somerset. Setelah itu dia langsung mencoba ke diri saya. Ada persoalan dengan diri saya kurang konsentrasi misalnya. Alhamdulillah dengan di terapi itu saya bisa konsentrasi. Dan salah satu bukti nyata tentang keberhasilan safe ini, istri saya sudah tidak takut ulat lagi. Katanya. Tapi itu katanya, mengapa saya katanya? Karena saya belum pernah lihat sendiri. Baru 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu, lupa saya harinya, ketika dia motong bunga di halaman, tiba-tiba, "Mas, ini ada ulat," gitu. "Tolong dibuang." Jadi dia bukan takut lagi, tapi karena takut bulunya aja. Jadi bukan takut sama ulat. Saya juga takut sama bulunya, karena kalau kena kan bisa ya gatalnya setengah mati. Jadi saya ambil bisa. Kalau dulu sebelum ikut safe, ada ulat yang tanpa bulu pun ya saya tunjukkan kan lari langsung. Biasanya anak-anak saya sering godain gitu, tapi saya kasihan karena itu sudah ketakutan yang luar biasa.